Pak Munif dan Pak Miftah, ini sudah ada pertanyaan. Saya akan bacakan 3 pertanyaan. Nanti silakan masing-masing narasumber untuk menanggapinya. Ini ada dari Pak Edi Hendri. Pertanyaannya adalah, ada berbagai pola pembelajaran, kehadiran guru secara fisikal atau sosial mutlak diperlakukan dalam kaitannya dengan penanaman karakter melalui modeling, merujuk teori Bandura, uswah, dan keteladanan. Bagaimana tanggapan narasumber? Artinya mohon tanggapan dari Ustaz Miftah dan Pak Munif tentang keteladanan seorang guru yang sangat diperlukan. Apakah mungkin di era milenial ini masih mungkin dilakukan seperti itu? Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, ini dari Bu Tati Suharti, ini dari TK. Assalamualaikum, untuk anak usia TK, Pak, bagaimana situasi KMB? Ini bagaimana supaya orang tua bisa menyenangkan, sedangkan dalam situasi seperti ini, orang tuanya kebingungan, apalagi dengan ekonomi yang serba kekurangan. Jangankan memikirkan pembelajaran ke anaknya, mereka juga kebingungan mungkin untuk yang diberi rezeki cukup tidak bermasalah. Bagaimana mengatasi masalah ini? Artinya orang tua yang dalam tekanan ekonomi, dia menghadapi tantangan era milenial, apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini dari Ibu Rika. Ibu Rika, saya tertarik dengan local wisdom yang masih kurang dalam konten kurikulum kita. Dulu sempat ada muatan lokal di KTSP, tetapi mengapa dihapus ya muatan lokalnya? Ini saya kira muatan lokal sebetulnya masih ada sih kalau yang saya tahu, tapi mungkin nanti Ustaz Miftah dengan Pak Munif silahkan untuk menanggapinya. Sekali lagi, yang satu pertanyaannya tentang apakah contoh itu masih mungkin murid rasakan di era digital ini. Kemudian yang kedua tentang orang tua yang dalam tekanan ekonomi rendah menghadapi situasi ini. Dan terakhir tentang muatan lokal atau local wisdom. Silahkan dari Pak Munif dulu barangkali. Terima kasih Pak Rizky. Yang pertama ya, guru mutlak kehadirannya ketika pembelajaran karakter itu berkaitan dengan konsep modeling. Menurut saya, untuk pembelajaran ini fokus ke pembelajaran karakter, itu ada 2 pendekatan. Konten dan konteks. Konten adalah isi, kekuatan isi dari karakter apa yang mau disampaikan kepada peserta. Sedangkan konteks adalah wadahnya. Kehadiran guru secara fisik itu termasuk konteks. Betapa banyak gurunya hadir di kelas secara fisik, berarti konteksnya itu fisikal guru, tapi kontennya tidak bermakna buat siswanya. Nah, ini sama saja, bohong, nggak akan berhasil itu. Nah, bahkan yang sekarang ini terjadi di era digital itu adalah dengan teknologi, guru-guru yang kreatif atau manusia-manusia yang kreatif itu mampu mendesain konten dan konteks untuk hal pendidikan karakter yang keren. Contohnya ya, film. Bagaimana kalau anak sehabis nonton film, misalkan film tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, kontennya luar biasa. Bagaimana rakyat Indonesia di awal menjelang kemerdekaannya itu benar-benar bisa menghadapi penjajah dan seterusnya. Tapi secara konteks itu dihadirkan lewat film, bukan orang yang hadir atau guru, tapi dengan film. Setelah anak-anak kita nonton film tersebut, pulang itu dia kepingin jadi pejuang yang ada di film itu. Nah, berarti meskipun itu visual, tidak hadir secara fisik, tapi konsep modeling itu didapat sama anak. Aku nanti harus, apalagi kalau, mohon maaf ini film Hollywood ya, Avenger misalkan, anak-anak kita pulang dari bioskop, aku harus
menjadi Iron Man seperti ini, aku menjadi Kapten Amerika. Nah, ternyata modeling itu hari ini harus diakui lebih keren kalau disajikan dengan teknologi itu. Nah, yang kedua Bu Tati, untuk anak usia dini, pembelajaran di rumah, menurut saya itu harus disesuaikan dengan tugas perkembangan di anak usia dini. Nah, kalau kita tahu ilmunya itu kan tugas perkembangan itu tergantung dari beberapa aspek. Aspek bahasanya, aspek perkembangan kognitifnya, itu ada target-targetnya. Nah, kalau kita tahu itu, maka tariklah beberapa tugas perkembangan itu. Contoh ya, anak usia dini itu kalau secara psikomotorik itu ya harus berlari, harus bergerak, dan lain-lain. Maka tariklah itu menjadi sebuah proyek sederhana yang bisa dilakukan dari setiap aspek perkembangan. Memang untuk prakteknya harus dikasih contoh, tapi orang tua mudah kok. Contoh saja lah, ketika di rumah, ayolah main tali lah, nah, anak lompat tali dan lain-lain. Itu proyek, tapi dibuat sebuah, oke, ayo ini olimpiade. Kalau ada ayah, ada ibu, ada 2 anak atau 3 anak, berarti ada 5 peserta, ada 5 negara, ya kan, yang mewakili olimpiade ini. Nah, jadi anak-anak itu kayak hidup gitu. Wah, padahal hanya lompat tali saja. Dan ini aspek perkembangan psikomotorik, dan ada beberapa aspek perkembangan yang lain. Kemudian yang ketiga, local wisdom. Nah, menurut saya ruangan untuk local wisdom itu memang ada di kurikulum, cuman kadang-kadang tidak maksimal mengisinya. Sayang sekali. Apalagi local wisdom yang ada dalam kurikulum itu disamaratakan. Padahal mestinya tidak begitu. Local wisdom itu berkaitan dengan budaya setempat, dengan potensi alam setempat, ya kan? Dan kalau kita sudah bilang budaya saja macam-macam, makanan, ada tarian, ada bahasa, wah macam-macam ini di situ. Saya kasih satu contoh saja. Saya punya TK di Sidoarjo, namanya TK Bunga Bangsa. Kalau teman-teman tahu, Sidoarjo itu adalah penghasil udang terbaik di planet bumi, itu Sidoarjo. Nah, tapi sayang diekspor semuanya ke Jepang rata-rata. Ketika budidaya udang ini sebagai local wisdom di Sidoarjo tidak ditarik ke kurikulum pendidikan, maka dahsyat sekali dampaknya. Gitu. Kalau di TK saya, setiap tahun ajaran baru, saya minta anak-anak yang TK yang lucu-lucu itu datang ke pabrik terasi. Terasi khas Sidoarjo itu mendunia. Anak-anak diperlihatkan, ternyata membuat terasi itu dari kepala udang, lalu diproses sampai dikemas bagus. Mereka pulang, kembali ke sekolah, langsung terasi itu dijadikan bumbu untuk membuat rujak. Lalu ketika anak usia dini itu kita tanya, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi pemilik pabrik terasi supaya bisa dikirim ke semua negara-negara di dunia, bisa makan rujak dan lain-lain. Kayak gini, nuansa atau ruh pembelajaran local wisdom dalam kurikulum ini yang terbaik. Saya nggak tahu ya, kalau di Bandung pasti banyak itu local wisdom. Di Makassar, apalagi. Di semua daerah itu pasti. Nah, ayo masukkan, libatkan anak-anak untuk masuk ke sini. Nanti Indonesia itu akan terkenal gara-gara local wisdom. Seperti itu. Jangan seperti kasus di Gresik. Saya pelajaran sejarah. Saya tidak mulai dari, ini SMP nih, Pithecanthropus erectus. Tidak, gitu. Ngapain kita belajar manusia purba yang sudah tidak ada orangnya gitu. Saya belajar tentang di kota Gresik itu ada 2 sunan. Kemudian saya minta anak-anak untuk meneliti karya-karya kedua sunan ini masih ada atau tidak. Ya, keluarganya, keturunannya masih ada atau tidak. Bayangkan. Jadi anak-anak ini langsung keluar dari sekolah, tanya tetangganya yang dari dekat makam Sunan Malik Ibrahim itu, sampai akhirnya mereka ketemu, ternyata ada karya-karyanya. Akhirnya karya-karya itu mereka kumpulkan dan untuk
pamerkan di sekolah. Ternyata ada yang mengkritik, Pak Munif, kalau sejarah diajarkan tentang Sunan Malik Ibrahim sebagai local wisdom di sebuah kota, anak kita nanti akan tertinggal di kancah internasional. Saya bilang begini sama yang mengkritik ini, berarti Bapak tidak pernah ikut di forum di kancah internasional. Kalau di kancah internasional itu kita ini ditanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Dari mana? Dari Gresik. Wah, apa yang ada di kota Anda? Anak kita bisa cerita tentang ada Sunan Malik Ibrahim dengan karya-karyanya yang luar biasa. Pasti anak kita tidak ditanya, Anda tahu Hitler? Anda tahu Pithecanthropus erectus? Tidak. Jadi local wisdom inilah yang akan menjadikan generasi kita itu akan eksis di dunia internasional. Saya sudah membuktikan beberapa kali. Itulah jawaban dari 3 penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munif. Saya kira cukup bisa menjawab 3 pertanyaan itu, luar biasa. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ustaz Miftah tentang 3 pertanyaan tersebut? Barangkali ada tambahan, Ustaz. Terima kasih Pak Munif, Pak Rizky. Saya ingin menggabungkan ketiga pertanyaan itu dengan memberikan satu contoh yang mungkin agak jarang disampaikan. Artinya kita, Pak Munif juga tadi menyampaikan sekolah-sekolah di Jepang, Habib Haidar misalnya di sekolah Lazuardi dengan sekolah-sekolah di Finlandia. Nah, saya ingin menyampaikan tentang sekolah-sekolah di Iran. Mengapa ini unik? Satu, Iran di embargo, diboikot oleh Amerika dan Barat, sehingga mesti survive. Dan satu di antara cara survive ini dalam keterbatasan ekonomi, kesulitan segala sesuatu, termasuk juga Iran kemudian memproduksi konten-konten lokal yang berangkat dari kearifan lokal ini. Karena situasi diboikot oleh dunia itu, sehingga mereka memproduksinya sendiri. Kita mungkin bisa melihat dari satu sisi, bisa juga melihat dari sisi bagaimana mereka bertahan menghadapi itu. Keterbatasan ekonomi misalnya ya, yang ditanyakan oleh Ibu Tati penanya yang kedua, banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan lokal konten itu, tidak perlu harus ada jam atau ada program khusus muatan lokal. Tentunya dalam lesson plan kita saja, setiap ibu dan bapak guru itu bisa langsung memasukkannya. Kami di sekolah-sekolah Matahari itu meminta guru-guru untuk menjadikan misalnya narasi dalam bahasa Indonesia. Segala yang dipelajari itu berangkat dari keseharian anak-anak dan muatan-muatan lokal yang ada. Kontennya kan sesuai mengikuti kurikulum, tetapi bentuknya, kemasannya itu kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Di Iran, Ibu dan Bapak, pembelajaran bahasa Inggris tidak akan kita temukan tokohnya itu Mary, Jones, Ellen, begitu. Tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh lokal. Mereka juga punya role model, alih-alih para Avengers, superhero, dan lain sebagainya. Mereka punya gudang role model itu para syuhada, orang-orang yang gugur dalam perjuangan negara itu. Nah, termasuk satu di antara role modelnya itu, sekolah-sekolah Iran diresmikan sebagai program pemerintah, itu ada satu konsep yang disebut dengan Mu'allim Rahnemo. Saya biasa menerjemahkan guru wali. Kalau di kampus ada dosen wali atau apa, misalnya ini guru wali di sana itu, dia bukan guru kelas, dia bukan guru mata pelajaran, tapi dia guru yang membimbing tumbuh kembang anak, seakan-akan menjadi perantara atau pengganti antara guru kelas dan orang tua. Dia punya daftar yang dia pegang 10 orang anak saja. Atau tergantung situasi masing-masing, tidak memegang kelas banyak, tapi dia punya daftar tumbuh kembang anak-anak. Misalnya masalah matematika dia di mana, masalah mata pelajaran yang lain dia di mana, sampai datang ke rumah anak-anak itu, membincangkannya dengan orang tua. Ini seperti tim support, jadi membantu orang tua juga membantu guru. Nah, semua itu bebannya kalau pada umumnya mungkin termasuk kita dibebankan pada seorang guru saja. Jadi guru itu selain menyampaikan materi,
juga kemudian mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Dalam Mu'allim Rahnemo itu, dalam Guru Wali itu, dia bahkan sampai membantu masalah-masalah ekonomi keluarganya. Tidak membantu secara keuangan, tetapi membantu memahamkan kepada kawan-kawan guru, membantu memberikan penguatan, membantu mencarikan solusi, sampai sakit ditunggui, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, bagi saya, paling tidak berikan sentuhan personal itu. Hubungi anak-anak secara personal, tidak dalam kapasitas ibu dan bapak sebagai guru. Jangan sampai menghubungi anak-anak itu ditanya, tugas sudah selesai atau belum. Pokoknya hubungi anak-anak secara personal, apa yang kamu lakukan sekarang, bagaimana perasaanmu, atau apa sajalah. Berusaha untuk menjadi sahabat dan kawan dekat buat anak-anak. Itu contoh modeling yang mungkin bisa kita terapkan. Karena kalau kita tidak dekat dengan mereka, di sekitar kita ini ada sahabat-sahabat mereka online yang akan dengan segera mengalihkan perhatian mereka dari kita. Saya kira itu dulu Pak Rizky, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mungkin kurang lebih poinnya itu bahwa kehadiran guru itu harus berpengaruh pada hasil akhir. Karena kalau kehadiran guru itu hadir tetapi tidak berfungsi apa-apa, mungkin tidak akan berdampak apa-apa. Seperti kata Pak Munif tadi, harus ada dua hal, konten dan konteksnya itu harus nyambung barangkali. Banyak sekali di kelas, misalnya gurunya rajin hadir, tetapi kehadirannya tidak menyentuh kepada anak-anaknya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Dan disitulah diperlukan kreativitas dari para guru untuk berstrategi, mencari cara agar anak-anak tetap menikmati pembelajarannya dimanapun berada dengan alat apapun. Saya akan bacakan lagi beberapa pertanyaan dari Pak Maran. Bagaimana agar pembelajaran tetap dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, tapi kebutuhan psikologi anak tetap terpenuhi? Itu satu. Kemudian, bagaimana dari Yayasan Mutahari untuk digital distance, kearifan lokal, dan pembinaan akhlak ke depannya? Ini untuk Ustadz Miftah mungkin ya, karena langsung pertanyaan Yayasan Mutahari. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar bisa mengajar dengan sentuhan hati, seperti kata Usmit, mohon penjelasannya. Jadi ada dua pertanyaan yang mengkerucut kepada Ustadz Miftah. Silahkan, dari Ustadz Miftah dulu atau dari Pak Munif dulu? Mungkin yang satu pertanyaan ya dari Pak Maran tadi ya, bagaimana menanggapi faktor psikologis anak terhadap teknologi. Jadi begini, menurut saya yang keren itu adalah kita menyadarkan anak kita bahwa teknologi itu hanya jadi alat, selesai. Alat itu adalah sebuah perangkat untuk menyelesaikan, pasti ada yang namanya duty, tugas. Ketika tugasnya selesai, alatnya ditutup, selesai. Kalau tugas itu tidak menggunakan teknologi, biasanya susah dilakukan oleh anak kita, memakan waktu yang lama. Jadi pola berpikirnya adalah ada tugas, teknologi dijadikan alat untuk menyelesaikan tugas itu supaya efektif, tujuannya tercapai, efisien, waktunya cepat. Contoh, saya pernah masuk ke kelas Finlandia, SMA. Waktu itu masalah ilmu sosial ya, diskusi tentang betapa banyak pengungsi Syria masuk ke kota Helsinki di Finlandia. Kemudian saya melihat itu siswanya itu diskusi dibagi menjadi beberapa kelompok begitu. Kemudian di situ ada gadget. Saya bilang sama gurunya, ini kok ada gadget? Kalau di Indonesia gadget harus dikumpulkan, handphone itu harus dikumpulkan di kelasnya. Tapi kata guru tuh, Pak Munif, tenang aja, lihat aja kita belajarnya bagaimana. Setelah guru memberikan scene setting lah, preview pendahuluan seperti itu, gurunya bilang gini, ayo diskusikan ya dua masalah ini terhadap pengungsi Syria yang masuk ke negara Finlandia. Tapi untuk memahami ini ada 3 video yang kalian harus benar-benar amati, 5 menitan begitu. Setelah itu diskusikan dari video ini dan cari solusi dari dua masalah ini. Lalu handphonenya dibuka,
linknya itu diketik dia ini, mereka nonton video 5 menitan, nyatet, ada catatan di kertas ini, setelah itu ditutup itu handphone, selesai, didiskusikan, bla bla bla, selesai. Jadi benar-benar saya melihat adalah mereka itu menggunakan gadget sebagai perangkat added value. Kalau anak kita rata-rata atau kita yang di Indonesia itu kebebasan udah. Jadi gadget tidak digunakan untuk alat menyelesaikan sebuah tugas, tapi sudah kebablasan. Nah, ini yang akhirnya menjadi addictive gadget. Nah, sementara itu dulu Pak Rizky. Mohon maaf kalau tidak dengan tepat jawab pertanyaan yang disampaikan. Di sekolah-sekolah Mutohari ada beberapa pembatasan. Di SD sama sekali tidak ada gadget, pembelajaran IT-nya dalam bentuk yang lain. Yang kedua di SMP, handphone itu dikumpulkan di loker guru dan hanya digunakan kalau diminta. Di awal datang, simpan, pulang mereka mengambil lagi. Nah, di SMA mulai anak-anak bisa pegang gadget itu. Pernah terjadi usulan dari guru-guru mengkhawatirkan karena di jam-jam istirahat, anak-anak tidak lagi beristirahat seperti biasanya. Di SMA ini mereka kemudian lebih kepada gadgetnya di jam istirahat. Lalu diusulkanlah ada no gadgets day. Tidak ada jam tanpa gadget. Nah, saya sampaikan boleh saja, tapi dari saya ada 2 syaratnya. 1, menyampaikan no gadgets day itu bukan sebagai punishment, bukan sebagai sanksi dari kekhawatiran karena terlalu bergantung kepada gadget itu. Caranya bagaimana? Terkait dengan syarat yang kedua, yaitu sekolah mesti memikirkan serangkaian aktivitas pengganti. Jadi bagi saya, justru kebergantungan anak-anak pada gadget itu karena ketidakmampuan kita untuk menghadirkan aktivitas pengganti. Manusia itu menurut saya adalah makhluk yang tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa diam dia. Kita harus memberikan alternatif pengganti. Sekolah harus memberikan alternatif pengganti yang menarik tentu saja. Dan disinilah kunci kreativitas yang diperlukan itu. Bagaimana caranya mengajar dengan sentuhan hati? Saya juga baca di teks itu ada pertanyaan bagaimana untuk menjawab. Kalau untuk materi yang lain mungkin kan, tapi untuk matematika misalnya bagaimana pendekatan kreatif, teknologi dan lain sebagainya digunakan. Contoh YouTube tadi itu guru matematika. Ibu bisa melihat di link beliau bagaimana beliau mengajarkan matematika dengan pendekatan yang sangat menarik. Tetapi, nah ini terkait dengan yang sebetulnya sebelum pandemi ini sedang diupayakan, digulirkan di sekolah-sekolah Mutohari, yaitu penilaian berkeadilan. Jadi kami selalu merasa sebagai guru, kami itu tidak dapat memenuhi hak anak-anak. Saya sebagai guru merasa dosa saya sama anak-anak itu sangat banyak. Saya hanya mengakomodasi pendekatan ini dan tidak dengan pendekatan yang lain. Saya sebagai guru merasa dosa saya pada anak-anak itu sangat banyak. Jadi kalau anak-anak mencium tangan kita pada waktu wisudaan, sebenarnya kita juga harus memohon maaf kepada mereka, mencium tangan mereka karena tidak memberikan hak mereka. Potensi mereka di mana yang kita ajarkan apa? Potensi minat mereka di mana? Pendekatan kita bagaimana? Bagi saya itu tidak adil buat anak-anak, termasuk dalam ujian. Ujian kita itu lebih bertanya kepada anak tentang ketersampaian materi kita sesuai pemahaman kita. Anak-anak ternyata punya pemahaman yang berbeda. Kita jarang menguji itu dari sudut pandang anak-anak. Jadi bagi saya penilaian itu tidak berkeadilan. Contoh, di SD kami itu kami ajarkan rukun iman dengan cara menggunakan teknologi, artinya pakai kamera disimpan di kelas, lalu saya masuk bawa banyak makanan lah, snack saya simpan di ruang tengah. Sekarang kalian boleh lakukan apa saja, bebas, walaupun pelajarannya agama, tapi bebas. Yang saya minta jangan sentuh makanan ini. Di situ pendidikan karakternya adalah menjaga amanah. Untuk mengajarkan kearifan atau muatan lokalnya yang dibawa bisa makanan-makanan tradisional dan lain sebagainya. Itu semua bisa langsung saja.
Lalu saya keluar dari webcam itu, saya lihat aktivitas anak-anak. Dan saya catat, betul, beberapa menit pertama, kurang lebih 15 menit awal, tidak ada yang menyentuh makanan itu. Tapi begitu 15 menit yang kedua, mulai ada yang mau mendekati, ada temannya yang menarik dia, ada yang lari mengitari makanan itu, seperti tawaf mengitari Ka'bah. Ada yang loncat, pokoknya makanan itu dijadikan challenge. Dan tidak ada yang menyentuh makanan itu. Itu luar biasa. Amanah. Beberapa menit terakhir saya masuk. Satu, akan selalu ada yang melihat apa yang kita perbuat. Dan itu Tuhan. Tuhan itu konsep yang abstrak. Tapi dari SD sampai mahasiswa, itu rukun iman, rukun Islam selalu masuk kurikulum. Saya tidak tahu itu bagaimana perbedaannya. Bagi anak SD kelas 1, kelas 2, selalu ada yang melihat. Yang kedua, ada yang mencatat yang kalian lakukan. Kamu tadi begini ya, kamu begitu ya. Anak-anak tertawa. Yang ketiga, ada aturan yang diturunkan Tuhan itu. Kita sebut Alkitab, Al-Quran, percaya pada kitab suci dan sebagainya. Aturan itu berbuat baik pada orang tua, sholat dan sebagainya. Contohnya, tadi saya masuk, contohnya itu jangan sentuh makanan ini. Itu aturan. Yang menyampaikan aturan adalah para nabi. Para nabi itu menyampaikan aturan. Untuk rukun yang kelima dan yang keenam, bagaimana penerapannya, biar Ibu Bapak penasaran saja. Tapi pada bagian keempat ini, ketika saya pada waktu ujian, saya tanya, di antara nabi yang pernah saya ceritakan di kelas, nama nabi siapa saja yang kau ketahui? Ada seorang anak yang menjawab di antara nabi itu adalah Pak Miftah. Nah, karena saya sampaikan dan saya refleksi, kok anak bisa jawab begini? Kalau kita hanya benar salah, pasti salah, ini keliru. Nanti dianggap sekolahnya mengajarkan ada nabi baru dan lain sebagainya. Nah, lalu saya ingat, kalimat saya pada anak-anak itu adalah yang menyampaikan aturan adalah para nabi. Seperti saya tadi, saya sebutkan, jangan sentuh makanan ini. Anak-anak menangkapnya, oh, yang menyampaikan aturan adalah para nabi. Seperti saya, oh berarti Pak Miftah juga nabi. Nah, kita jarang melihat jawaban anak-anak itu dari perspektif mereka. Buat saya itu bukan jawaban yang salah, seharusnya. Tapi mungkin nilai akan memberinya salah. Sehingga di sekolah-sekolah Mutahari, kami memberikan satu pertanyaan yang kami sebut pertanyaan apresiasi. Ini ciri khas. Yang sebetulnya pertanyaan apresiasi ini adalah pertanyaan syafaat, dari konsep syafaat. Sebetulnya ini teknisnya bisa menghubungi guru-guru untuk menyesuaikan dengan dinas, ada 20 pertanyaan, misalnya pilihan ganda, lalu ada pertanyaan yang sesuai dengan multiple intelligences, yang ini disesuaikan dengan cara anak dalam menjawab pertanyaan. Boleh dengan gambar, boleh dengan menyanyi, boleh dengan apa sajalah. Nah, lalu ada pertanyaan apresiasi yang kami sebut sebagai pertanyaan syafaat. Syafaat itu, Ibu dan Bapak, adalah menggenapkan. Dan menggenapkan itu bebas. Siapa bilang 74 digenapkan jadi 80? Tidak, dia bisa ke 100, dia bisa ke 1000. Itu syafaat. Kalau Ibu dan Bapak berharap syafaat di hari akhir, nilai sholat 74, mau jadi 75, mau jadi 78, mau jadi 80, tidak. Kita maunya jadi tidak terhingga. Nah, pertanyaan apresiasi itu adalah yang lebih berkeadilan. Pertanyaan kalimat begini, apalagi yang kau ketahui, yang ibu dan bapak tidak tanyakan kepadamu. Itu menurut saya sangat penting. Apalagi yang kau pelajari, yang kau ketahui, kita hanya tanya 20 soal, tapi anak belajarnya banyak. Saya mengalami, kita semua mengalami, ya ini sudah saya hafalkan, tidak keluar di soal. Ya ini sudah saya pelajari sampai begadang, ternyata tidak ada. Nah, tidak diapresiasi. Sehingga materi yang kita hafalkan itu kita lupakan sampai sekarang. Begadang lama itu apa dulu? Lupa. Nah, tambahkanlah apalagi yang kau tanyakan. What else that you know I did not ask you. Terima kasih. Silakan Pak Rizky. Audionya. Baik, Ustaz Miftah, terima kasih. Bisa terdengar suara saya? Ya. Ya. Ustaz Miftah, Pak Munif, terima kasih. Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Sudah 2 sesi tanya jawab kita laksanakan. Sangat menarik sekali tema
kali ini. Dan mungkin sekedar kesimpulan, kita hanya mendiskusikan kali ini dan Ibu Bapak bisa menyimpulkan dengan berbagai macam beragam kesimpulan. Yang jelas kalau kita kembali lagi kepada tema bincang kita siang hari ini, kelas tak lagi klasikal, memaksa guru ke era milenial. Walaupun kelasnya masih klasikal atau tidak klasikal, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke era milenial. Dan tadi Pak Munif sudah menjelaskan dengan PowerPoint-nya yang beliau sampaikan, dengan slide-nya yang beliau sampaikan, bahwa intinya bahwa guru-guru itu dituntut harus kreatif, menjadi guru pembelajar, menemukan strategi baru agar kelas terasa tetap menyenangkan bagi para murid kita dimanapun berada. Alat-alat atau media yang kita gunakan itu hanya sekedar alat saja. Fungsi guru itu harus tetap terasa oleh anak-anak kita semua. Nah, barangkali Ibu dan Bapak ingin mendapatkan informasi secara teknis, praktisnya bersama Pak Miftah atau Pak Munif. Saya lihat di YouTube-nya Pak Munif akan melaksanakan lagi training online ya, kalau tidak salah. Project pembelajaran di rumah yang menarik ya. Kemudian M Sentral juga berikutnya mungkin akan menghadirkan lagi acara-acara seperti ini. Dan semoga Ibu dan Bapak masih penasaran. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Rizky Hamdani, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Munif Khatib, terima kasih Ustadz Miftah, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Ustadz Syam. Semoga kita semua bisa tetap semangat menjadi guru pembelajar untuk anak-anak kita yang sangat kita rindukan kali ini, yang sangat kita cintai, dan Indonesia akan lebih maju pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky, Pak Munif, M Sentral, juga pada Ibu Bapak semua. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak sempat terjawab semuanya, tidak sempat terbahas semuanya. Mudah-mudahan ada bincang berikutnya dan Pak Munif tetap berkenan untuk memberkati kita dengan keceriaan beliau. Kita juga terima kasih Ustadz Miftah, semua teman-teman dari Mutahari, terima kasih. Juga para peserta ini terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak Munif Khatib atas keluangan waktunya berbagi ilmu